Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sahabat muslim rahimakumullah, ulama merupakan penerus para nabi sebagaimana yang dihadiskan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah penerus para nabi. Mereka meneruskan perjuangan para nabi untuk menyebarkan agama Islam, mengajak manusia untuk memurnikan tauhid, menyembah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Salah satunya adalah Mbah Sayyid Arif Segorapuro, salah satu pejuang Islam yang ikut mengusir penjajah di Nusantara Indonesia, yang makamnya berada di desa Segorapuro, Pasuruan. Beliau adalah putra dari Mbah Ratu Ayu yang makamnya terletak di Kecamatan Bangil. Sahabat muslim rahimakumullah, sebelum menjadi desa seperti sekarang, dahulu Segorapuro merupakan hutan belantara, batas laut bersebelahan dengan padepokan Mbah Sayyid Arif Segorapuro. Jauh sebelum Mbah Sayyid Arif menginjak tanah desa Segorapuro, beliau merupakan santri dari Mbah Soleh Sumendi di Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kala itu beliau bersama kakaknya Mbah Sayyid Sulaiman menimbah ilmu ke Mbah Soleh. Keduanya, Mbah Sayyid Arif dan Mbah Sayyid Sulaiman, merupakan sosok yang sangat alim. Beliau ketika menyantri di Mbah Soleh Winongan, Mbah Soleh Winongan senantiasa memprioritaskan keduanya, lantaran pernah terjadi sesuatu di waktu malam saat keduanya sedang beristirahat. Kala itu Mbah Soleh, seorang gurunya, melihat ada sebuah cahaya yang keluar dari tubuh Mbah Sayyid Sulaiman dan Mbah Sayyid Arif Segorapuro. Lantas kemudian Mbah Soleh memberi tanda dengan membundel pakaiannya. Keesokan harinya, ketika para santri berkumpul untuk mengaji, Mbah Soleh bertanya pada para santrinya, siapakah di antara mereka yang pakaiannya dibundel? Lantas para santrinya pun menoleh ke kiri dan ke kanan. Ada Mbah Sayyid Arif dan Mbah Sayyid Sulaiman saat itu mengacungkan tangannya dan mengakui bahwa pakaiannya tadi malam ada yang membundelnya. Sejak saat itulah Mbah Soleh tahu bahwa keduanya bukan orang sembarangan, bahwa keduanya adalah nanti ketika beliau menginjak dewasa, beliau akan menjadi waliullah, akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hanya menyantri, Mbah Sayyid Arif dan Mbah Sayyid Sulaiman juga ikut serta memerangi penjajahan. Mereka ikut membantu Nusantara Indonesia untuk keluar dari belenggu penjajah. Lantaran kealimannya, Mbah Soleh Sumendi menikahkan putrinya dengan Mbah Sayyid Arif Segorapuro. Pada saat itu Mbah Soleh Sumendi memberikan undang-undang ataupun memberikan peraturan, barang siapa yang sudah menikah maka wajib nyiarkan Islam ke wilayah yang belum tersentuh syariat agama Islam. Maka Mbah Sayyid Arif pergi ke desa Segorapuro, sedangkan kakaknya Mbah Sayyid Sulaiman pergi ke keraton yang kemudian mendirikan pondok pesantren yang dinamakan Pondok Pesantren Sidogiri.
Sahabat muslim rahimakumullah, Mbah Sayyid Arif Segorapuro kemudian mensiarkan agama Islam di pesisir tersebut. Kala itu banyak tumbuh pohon tua di sekitarnya. Ia lantas mendirikan sebuah padepokan di sana untuk mendidik warga sekitar. Selain itu, dengan mudahnya juga Mbah Sayyid Arif Segorapuro mencabuti sejumlah pohon tua yang tumbuh besar di sana. Kemudian beliau membangun padepokan. Begitu padepokan berdiri, satu persatu warga datang ke padepokannya untuk menimbah ilmu agama Islam. Ada puluhan santri yang setiap hari menimba ilmu padanya. Namun karena berdiri di pesisir, para santrinya sering terganggu, mengeluhkan dengan suara ombak yang datang dari laut di sampingnya. Apalagi saat aktivitas belajar mengajar di padepokan tersebut. Menurut mereka, suara ombak itu lebih keras daripada suara Mbah Sayyid Arif. Demi kenyamanan santrinya menimba ilmu, Mbah Sayyid Arif pun berniat memindahkan tepi laut atau pesisir ke utara agar suara ombak tidak lagi mengganggu para santrinya ketika sedang mengaji. Maka beliau pun berdoa dengan mengenakan surban dan tasbihnya. Subhanallah dan ajaib, pesisir laut pun lantas berpindah sejauh 2 kilometer dari padepokannya. Seketika wilayah padepokan itu menjadi daratan yang hanya dipenuhi pohon-pohon besar. Sahabat muslim rahimakumullah, sungguh kejadian yang sangat luar biasa, di luar nalar akal manusia. Inilah yang dinamakan karomah, di mana karomah itu hanya diberikan kepada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang namanya orang alim atau waliullah, logika kita tidak sampai ke sana. Itulah yang disebut dengan karomah. Namun ternyata Mbah Sayyid Arif merasa sangat bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena hal tersebut. Sebab baginya beliau sudah mengingkari nikmat Allah. Kemudian beliau menangis sembari memohon ampunan dengan membaca Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim secara berulang-ulang. Mbah Sayyid Arif terus memohon ampunan pada Allah dengan sangat tulus. Tindakannya yang segera jaluk pangapura itu kemudian dijadikan nama di desa itu oleh santrinya menjadi desa Segoropuro atau segera jaluk sepuro. Sahabat muslim rahimakumullah, demikian cerita singkat Mbah Sayyid Arif Segorapuro yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita dan apa yang menjadi akhlak beliau Sayyid Arif dapat kita teladani, yakni segera njaluk sepuro ketika kita melakukan kesalahan.